يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Yang pertama, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kezaliman. Karena secara khusus Allah berpesan, sebagaimana dalam lanjutan surat At-Taubah yang saya sebutkan di awal tadi, Dzalikad dinul qayyim. Allah mengatakan itulah agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu menzolimi diri-dirimu sendiri di bulan-bulan itu. Para ulama ahli tafsir menjelaskan maksud ayat ini, di seluruh bulan dalam setahun kita dilarang berbuat zolim. Tapi di 4 bulan haram, kezoliman lebih terlarang. Dan kezoliman itu jemaah sekalian ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, zulmul insan nafsahu, kezoliman seseorang terhadap dirinya. Bagaimana caranya seseorang berbuat zolim terhadap dirinya sendiri? Caranya adalah dia berbuat dosa. Semua perbuatan dosa yang dilakukan seorang hamba, pada hakikatnya dia menzolimi dirinya sendiri. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dirugikan sedikit pun, melainkan dia membuat dirinya sendiri merugi. Yang kedua, ini lebih besar lagi dosanya. Zulmul insan ghairahu, kezaliman seseorang terhadap orang lain. Apakah terhadap hartanya atau terhadap dirinya? Dan yang paling berbahaya adalah sampai menumpahkan darah dan menghilangkan jiwa. Atau terhadap kehormatannya, seperti menghinanya, mencacinya, membulinya, menggibahinya. Maka ini semua kezaliman yang harus lebih kita hindari di bulan-bulan ini. Dan yang ketiga, azlamu zulm, kezaliman terbesar. Apa itu? Perbuatan dosa syirik dan kufur. Sebagaimana Allah ingatkan di surat Luqman ayat ke-13, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya dosa syirik, dosa menduakan Allah atau menuhankan atau menyembah kepada selain Allah adalah kezaliman yang sangat besar. Artinya itu dosa terbesar. Maka jemaah sekalian, hendaklah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua dosa-dosa kita. Meskipun taubat ini kewajiban sepanjang zaman, sepanjang hidup kita. Tapi tidak diragukan lagi, di waktu-waktu mulia, taubat itu lebih wajib. Karena jemaah sekalian, di waktu-waktu mulia, dosa pun menjadi lebih besar. Bukan hanya amal soleh. Kenapa? Karena ketika seseorang berbuat dosa di waktu mulia, seakan-akan dia meremehkan waktu tersebut. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan hati. Dan juga dikhawatirkan dosa-dosa akan menyebabkan amalan kita tertolak dan doa kita tidak dikabulkan. Padahal di bulan-bulan ini kita dianjurkan memperbanyak amal soleh dan juga memperbanyak doa. Tapi dosa-dosa bisa saja menghalangi diterimanya amalan kita dan dikabulkannya doa kita. Lalu bagaimana caranya bertobat? Dengan memenuhi syarat-syarat tobat. Yang pertama, kita lakukan dengan ikhlas. Niat kita bertobat semata untuk mendapatkan balasan dari Allah, bukan dari makhluk, walau hanya sekedar pujian dari makhluk. Syarat yang kedua, kita sesali dosa itu, kalau perlu kita tangisi. Syarat yang ketiga, kita tidak lagi melakukannya. Syarat yang keempat, kita bertekad tidak akan mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang. Syarat yang kelima, masih ada waktu bertobat. Kapan habis waktunya? Kalau malaikat maut sudah datang menjemput atau matahari terbit dari arah barat. Dan apabila dosa itu berupa kezaliman kepada orang lain, ditambah syarat yang keenam, harus minta maaf kepada orang itu, atau minta penghalalan, atau kembalikan haknya.
barulah Allah akan maafkan. Kalau tidak, maka urusannya akan panjang sampai ke akhirat. Yang kedua, jamaah sekalian, hendaklah kita perbanyak amal soleh. Artinya amal soleh yang bersifat umum. Apapun yang sudah biasa kita kerjakan, hendaklah lebih ditingkatkan. Seperti sholat-sholat sunnah yang sudah kita kerjakan, kita jaga, kita tingkatkan kualitasnya. Seperti sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha, sholat tahajud, dan lain-lain. Begitu pula membaca Al-Quran, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, memperbanyak sedekah, terutama membantu orang-orang yang kesusahan. Maka semua amal soleh di bulan haram secara umum dan di 10 hari awal Dzulhijjah secara khusus, pahalanya lebih besar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan Ad-Darimi dalam As-Sunan beliau, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min amalin azka indallahi azza wa jalla wa la a'zama ajran min khairin ya'maluhu fi ashril adha." Tidak ada satu amalan yang lebih suci di sisi Allah dan lebih besar pahalanya daripada satu kebaikan yang dilakukan oleh seseorang di 10 hari awal Dzulhijjah. Disebutkan di sini satu kebaikan dalam bentuk umum, artinya kebaikan apapun. Meskipun sedikit, nanti Allah akan lipat gandakan. Dan kita jangan pernah meremehkan sedikit kebaikan. Kata Nabi SAW, "La tahkiranna minal ma'rufi syai'an, walau an talqa akhaka biwajhin talqa." Jangan kamu anggap remeh kebaikan sedikit pun, walau hanya dengan berwajah yang cerah ceria ketika berjumpa dengan saudaramu. Apalagi kalau kita sapa dan ucapkan salam, maka pahalanya akan lebih besar. Jangan sia-siakan setiap amal soleh. Kemudian jemaah sekalian, yang ketiga dan keempat, haji dan umroh. Haji itu puncak pengamalannya dari tanggal 8 Dzulhijjah. Sampai kapan? Sampai 13 Dzulhijjah. Itu puncak pengamalan ibadah haji. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cuma 6 hari saja. Berarti, kalau kita cuti 1 pekan, insya Allah cukup. Kalau kita mau lebih singkat lagi, boleh kita datang di tanggal 9 Dzulhijjah. Cuma kita tidak dapat mengamalkan sunnah-sunnah di tanggal 8 Dzulhijjah. Tapi misalkan waktu mepet, izin cuti nggak banyak, boleh kita datang tanggal 9 Dzulhijjah. Juga kalau mau kita boleh pulang lebih cepat, tanggal 12 Dzulhijjah, mengambil nafar awal. Juga boleh. Berarti cuma berapa hari? 9, 10, 11, 12, 4 hari. Cuti 5-6 hari bisa pergi haji. Walhamdulillah zaman sekarang Allah mudahkan. Tinggal buka aplikasi penjual tiket, cari tiket Jakarta Jeddah, dan cari visanya. Mudah. Yang penting ada duitnya. Mudah sekarang. Siapa Allah berikan kemampuan, meskipun harus membayar lebih banyak, wajib dia berhaji. Karena haji itu kan wajib bagi yang mampu. Meskipun harus membayar lebih banyak, kalau kita mampu, jadi wajib bagi kita. Jangan kita menunggu antrian resmi pemerintah sampai 15 sampai 20 tahun. Kalau sudah mampu, meskipun harus bayar 200 juta, 300 juta, wajib kita berangkat haji. Dan nggak boleh ditunda-tunda. Rasulullah SAW bersabda, "Ta'ajjalu lil hajj, fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu." Bersegeralah untuk melakukan haji, karena seorang dari kalian tidak tahu ke depan akan ada halangan apa yang merintanginya. Kalau sekarang dia punya uang, dia tidak segera haji, mungkin uangnya kepake. Mungkin juga tahun depan dia sudah nggak sehat-sehat seperti tahun ini, jadi segera berhaji. Kalau mampu, walau harus membayar lebih mahal.
Dan kalau kita bisa mulai dengan umroh terlebih dahulu, itu lebih afdal. Menjadi haji tamattu, haji yang didahului oleh umroh. Ataupun haji qiran, didahului oleh umroh. Rasulullah SAW bersabda, al-umratu ilal umroh kafaratun lima bainahuma, wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Satu umroh sampai umroh berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Untuk mendapatkan haji yang mabrur, pertama dilakukan dengan ikhlas. Yang kedua sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga menggunakan harta yang halal. Yang keempat, selama perjalanan haji menjauhi perbuatan maksiat dan memperbanyak amal ketaatan. Yang kelima, terlihat pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari setelah dia berhaji. Ini 5 kriteria haji yang mabrur. Kata Nabi SAW, tidak ada balasan terhadap haji seperti itu kecuali surga. Amalan yang kelima, yang juga dianjurkan di 10 hari awal Dzulhijjah, atau lebih tepatnya di 9 hari pertamanya, adalah melakukan puasa sunnah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dari sebagian istri Nabi SAW, kana Rasulullah SAW yasumu tis'a Dzulhijjah. Rasulullah SAW berpuasa 9 hari awal Dzulhijjah. Meskipun jemaah sekalian, hadis ini ada perselisihan ulama tentang kesohihannya, tetapi kita bisa memetik dari hadis-hadis yang bersifat umum, seperti yang sudah kita sebutkan tadi, tentang keutamaan memperbanyak amal soleh di bulan Dzulhijjah, maka puasa termasuk amal soleh. Jadi andai hadis ini dhaif sekalipun, tetap dianjurkan kita berpuasa demi memperbanyak amal soleh. Namun, yang lebih ditekankan adalah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau ini tidak diragukan lagi hadisnya. Di antaranya diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu. Berpuasa di hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, aku harap kepada Allah akan menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan tahun setelahnya. Subhanallah, terhapus dosa 2 tahun hanya dengan puasa 1 hari. Jangan sia-siakan kesempatan emas. Namun ini dianjurkan bagi selain jamaah haji, karena jamaah haji mereka di hari itu butuh kekuatan fisik untuk wukuf di Arafah, sehingga Nabi SAW tidak berpuasa ketika beliau wukuf di Arafah. Adapun kita selain jamaah haji dianjurkan berpuasa untuk mendapatkan pengampunan dosa 2 tahun. Hanya saja mayoritas ulama berpendapat dosa yang diampuni di sini hanyalah dosa-dosa kecil. Jadi bagaimana agar dosa besar juga diampuni? Harus disertai dengan taubat. Oleh karenanya kita sebutkan di awal, termasuk hal yang sangat penting di bulan-bulan haram ini, terutama di awal Dzulhijjah, untuk kita bertobat. Yang keenam, memperbanyak zikir. Dan ini perintah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam 2 ayat. Pertama di surat Al-Hajj ayat ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yadhkuru ismallahi fi ayyami ma'lumat." Hendaklah mereka berzikir kepada Allah di hari-hari yang dimaklumi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan, maksud hari-hari yang dimaklumi adalah 10 hari awal Dzulhijjah. Yang kedua di surat Al-Baqarah ayat 203. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyami ma'dudat." Dan berzikirlah kepada Allah di hari-hari yang sudah ditentukan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan, maksudnya adalah di 3 hari setelahnya. Berarti
semuanya menjadi 13 hari. Dianjurkan kita memperbanyak zikir. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu indallah wa la ahabbu ilaihi al-amalu fihinna min hadhil ayyamil ashar." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih Allah cintai untuk beramal soleh daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Fa aktsiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Maka perbanyaklah di hari-hari tersebut untuk mengucapkan tahlil, yaitu la ilaha illallah, dan takbir, yaitu Allahu Akbar, dan tahmid, yaitu alhamdulillah. Ini diperbanyak. Dan semua zikir-zikir yang lain. Amalan yang ketujuh yang ditekankan di 10 hari awal Dzulhijjah ditambah 3 hari setelahnya adalah bertakbir secara mutlak dan muqayyad. Jadi jemaah sekalian, di sini ada ketentuan khusus yang secara global syariat ini merupakan ijma'nya para ulama dari kalangan sahabat dan para ulama setelahnya, yaitu mengucapkan takbir secara mutlak dan muqayyad. Secara mutlak artinya kapanpun dan dimanapun dianjurkan kita memperbanyak takbir. Ketika di masjid atau di luar masjid, di pasar, di jalan-jalan, di kendaraan, dianjurkan kita memperbanyak takbir. Kapan waktunya? Dari tanggal 1 sampai 13 Dzulhijjah. Ini disebut takbir mutlak. Artinya takbir yang berlaku umum, kapan dan dimanapun. Kecuali tentunya seperti di WC, tidak boleh kita melafazkan takbir. Cukup di dalam hati. Yang kedua disebut takbir muqayyad. Artinya adalah takbir yang terikat dengan solat 5 waktu. Setiap selesai solat 5 waktu secara berjamaah di masjid, kita baca takbir ini. Dan sebagian ulama menjelaskan ini hanya dianjurkan bagi orang yang solat berjamaah. Berarti kalau dia solat sendiri di rumah, tidak ada takbir ini, tidak pula bagi wanita yang solat di rumah. Jadi setiap selesai solat berjamaah di masjid, kita bertakbir. Kapan waktunya? Mulai ba'da subuh, tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Terus setiap habis sholat kita baca sampai ba'da asar, tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi waktunya 5 hari. Tanggal 9 sampai 13 Dzulhijjah. Kita tambah dengan takbir setelah sholat. Di samping takbir yang umum tadi masih jalan dari tanggal 1 sampai 13 Dzulhijjah. Mulai tanggal 9 sampai 13 ditambah dengan setiap habis sholat. Kapan waktu bacanya? Di sini ada perbedaan pendapat ulama. Yang paling kuat insya Allah adalah setelah kita membaca Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu baru kita bertakbir. Dan Rasulullah SAW serta para sahabat, mereka bertakbir sendiri-sendiri. Tidak ada satu riwayat pun mereka bertakbir secara berjamaah dengan membentuk sebuah kor, satu suara, atau dipimpin oleh seseorang lalu diikuti oleh jamaah. Tidak ada. Itu cara bertakbir tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Apalagi sampai mengadakan pawai takbir, kemudian disertai juga dengan alat-alat musik. Ini tidak pantas. Kita lagi bertakbir lalu disertai dengan alat-alat musik. Belum lagi kalau ada pawai takbir mungkin bikin macet jalan dan mudarat-mudarat yang lainnya. Itu semuanya tidak ada petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi bertakbir sendiri-sendiri, masing-masing. Dan dianjurkan bagi kaum laki-laki untuk dikeraskan. Dan bagi wanita dipelankan.
Cuma tadi kalau wanita tidak ikut sholat berjamaah di masjid, dia tidak dianjurkan bertakbir setelah sholat. Sedangkan jemaah sekalian, takbir Idul Fitri waktunya lebih singkat. Mulai setelah tenggelam matahari di hari terakhir Ramadan sampai imam mulai sholat Idul Fitri. Jadi waktunya lebih singkat. Dan tidak ada takbir muqayyad pada Idul Fitri. Cuma pada Idul Adha ada takbir muqayyad. Seperti apa lafaz takbir? Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, lafaz takbir yang beliau ucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi, Allahu Akbarnya 4 kali. Pertama di awal 2 kali. Setelah itu la ilaha illallah. Kemudian wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ada riwayat yang lain di awal sampai 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi yang lebih kuat, lebih sahih riwayatnya adalah yang 2 kali. Namun, andai seseorang mengamalkan yang 3 kali di awal, tidak mengapa. Karena sebetulnya tidak ada lafaz khusus untuk bertakbir dari Nabi Muhammad SAW. Hanya dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, sehingga kata para ulama di sini ada keluasan. Amalan yang ke-8, hendaklah kita memperbanyak doa, begitu pula zikir, terutama di hari Arafah, di tanggal 9 Dzulhijjah. Karena hari ini adalah hari yang sangat mulia. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min yaumin akthar min an yu'tika Allahu 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada satu hari yang lebih banyak Allah bebaskan hamba dari api neraka melebihi hari Arafah. Wa innahu layadnu, dan sesungguhnya Allah mendekat. Dalam riwayat yang lain disebutkan, maksudnya Allah turun ke langit dunia. Tsumma yubahi bihimul malaikah. Kemudian Allah membanggakan jamaah haji di hadapan malaikat. Jadi ini keistimewaan khusus bagi orang yang sedang berhaji, yang sedang wukuf di Arafah. Allah banggakan mereka di hadapan para malaikat. Fayaqul, seraya Allah berkata, ma arada haula, apa yang mereka inginkan akan aku kabulkan. Jadi jemaah sekalian, sangat bagus kalau ada kenalan kita lagi berhaji, minta didoakan. Kirim WhatsApp, tolong doakan saya di hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, saat kamu sedang wukuf di Arafah. Tetapi syariat berdoa dianjurkan untuk seluruh kaum muslimin, meskipun tidak sedang haji. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Maka jemaah sekalian, perbanyaklah doa di hari Arafah. Dan pilihlah doa-doa terbaik. Dan doa yang terbaik yang paling banyak dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ini sudah mencakup minta kebaikan dunia dan akhirat seluruhnya. Ini dianjurkan dibaca kapanpun. Maka tidak mengapa tanggal 9 ini kita perbanyak doa ini. Dan doa apapun silahkan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak di tanggal 9 tersebut. Dan juga dianjurkan membaca zikir sebagaimana dalam lanjutan hadis, wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jemaah sekalian, ini bukan sekedar dibaca, tapi dipahami maknanya, diyakini kebenarannya, dan khusyuk ketika membacanya. La ilaha illallah artinya adalah la ma'budu haqqun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau ada orang yang mengucapkan kalimat ini, lalu dia mengatakan tidak salah orang menyembah selain Allah, nggak ada gunanya dia ucapkan kalimat ini. Berarti dia tidak membenarkannya. Wahdahu ditekankan lagi, yang satu saja.
Kemudian ditekankan lagi, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Artinya tidak ada selain dia yang pantas untuk disembah. Nggak ada gunanya kita mengucapkan kalimat ini kalau kita persembahkan satu ibadah kita kepada selain Allah. Atau kita membenarkan, tidak menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah. Lahul mulku, miliknya lah kekuasaan. Dialah Allah yang maha kuasa. Harus kita yakin. Kalau kita meyakini di pantai tertentu, di gunung tertentu, ada penguasa selain Allah, nggak ada gunanya kita ucapkan zikir ini. Hanya Allah yang menguasai segala sesuatu. Walahul hamdu, miliknya lah segala pujian. Maksudnya, dia pemilik kesempurnaan, tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Oleh karena itu, hanya dia yang berhak disembah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Ini zikir yang paling afdal, karena di dalamnya terkandung pujian, pengagungan, dan pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta mengakui dia tidak pantas dipersekutukan. Berikutnya, yang keberapa sekarang? Yang ke-9 dan ke-10 sekaligus. Amalan yang sangat diagungkan, dianjurkan di hari raya Idul Adha, tentu melakukan sholat Id dan berkurban. Dua amalan ini yang Allah perintahkan di surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Para ulama ahli tafsir menjelaskan, maksud salat di sini adalah salat Id. Maksud menyembelih di sini adalah berkurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadza an nusalliyah." Sesungguhnya yang pertama akan kita lakukan di hari kita ini adalah melakukan salat. Tsumma narji, kemudian kita kembali fananhar, lalu kita menyembelih korban. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana. Barang siapa melakukan seperti itu, maka dia telah mencocoki sunnah kami. Wa man dzabaha qabla an yusalliya fa innama huwa lahmun ajjalahu li ahli laisa minan nusuki fi syai'in. Namun barang siapa yang menyembelih sebelum salat, maka itu hanyalah daging biasa yang dia berikan kepada keluarganya, tidak termasuk dalam ibadah kurban sedikit pun. Jadi jemaah sekalian, ini dua ibadah yang sangat agung di tanggal 10 Dzulhijjah. Dan juga di samping itu masih ada sunnah-sunnah yang terkait dengannya. Seperti kita jangan makan apapun di tanggal 10 Dzulhijjah itu di pagi hari sebelum sholat. Beda dengan Idul Fitri, dianjurkan kita makan minimal korma 3 butir. Kalau ingin nambah 5 dan seterusnya dalam jumlah ganjil. Tapi Idul Adha dianjurkan kita nggak makan apa-apa. Makanya jemaah sekalian, waktu Idul Adha sholatnya itu dianjurkan lebih dipercepat. Sedangkan Idul Fitri agak diperlambat. Dan bagi orang yang berkorban dianjurkan dia makan pertama di hari itu dari hewan kurbannya. Makanya sangat bagus kalau ada tim sate. Begitu hewan disembelih, tim sate bergerak cepat. Supaya sahibul kurban bisa langsung makan. Karena itu sunnah bagi dia. Begitu pula lebih dianjurkan untuk bertakbir saat perjalanan dari rumah ke tempat sholat. Dan dianjurkan mencari rute berbeda. Pergi dengan jalan yang berbeda, pulang mengambil jalan yang berbeda. Dan juga dianjurkan lebih afdol kita berjalan kaki. Kalau memungkinkan. Kecuali tempatnya sangat jauh, dikhawatirkan kita terlambat, maka tidak mengapa naik mobil. Tapi lebih afdol jalan kaki. Dan disunahkan mandi sebelum berangkat. Dan menggunakan pakaian yang paling bagus serta berhias. Tapi ingat, pakaian yang paling bagus dan berhias ini hanya untuk laki-laki. Kaum wanita pakai biasa saja. Meskipun kaum wanita juga dianjurkan semuanya keluar. Yang haid pun dianjurkan keluar. Tapi tentu dia tidak ikut sholat. Dia cuma berada misalkan di belakang jamaah sholat. Dia tidak ikut sholat. Jadi yang haid pun dianjurkan untuk keluar demi menyaksikan syiar kaum muslimin. Kemudian terkait dengan berkorban, ini yang terakhir jemaah sekalian, di sini juga banyak sunnah. Dianjurkan orang yang berkorban,
dia menyembelih sendiri hewannya. Kalau dia tidak bisa, paling tidak dia ikut menyaksikan saat hewan kurbannya disembelih. Kemudian, hewan kurban itu dianjurkan dibagi 3. Pertama, sebagian kita makan, ini sunnah meskipun sedikit. Yang kedua, lebih banyak disedekahkan. Ini juga amal soleh yang sangat agung. Dan ingat, untuk disedekahkan, utamakan keluarga kita yang miskin. Kemudian tetangga terdekat. Dan yang ketiga, untuk hadiah. Apa bedanya sedekah dengan hadiah? Kalau hadiah, boleh kita kasih ke orang kaya. Tidak mengapa. Misalkan ada saudara kita berkorban juga, tapi dia berkorban kambing. Sementara kita punya sapi. Tidak apa-apa kita kasih hadiah. Dia biar bisa makan daging sapi juga. Tapi jangan berharap dia juga ngasih kambing ke kita. Jangan ya. Harus ikhlas. Satu lagi jamaah sekalian, terakhir. Orang yang sudah niat berkorban. Ada ketentuan khusus. Apabila masuk 1 Dzulhijjah, dia tidak boleh potong kuku dan potong rambutnya seluruh tubuh. Sampai kapan? Sampai hewannya disembelih. Tapi ini hanya berlaku untuk kepala keluarganya. Kepala keluarga meniatkan korban itu untuk seluruh keluarganya. Baik keluarganya yang masih hidup maupun sudah wafat. Seperti orang tuanya yang sudah wafat akan dapat pahala. Tapi syariat ini hanya berlaku untuk kepala keluarga tersebut. Jadi kalau perlu potong kuku ataupun potong rambut, lakukan sebelum masuk 1 Dzulhijjah. Sampai kapan boleh potong kuku lagi atau potong rambut? Sampai hewannya disembelih.